Teori manajemen sumber daya manusia internasional. Definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Secara umum, Dowling dalam Schooler 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi manajemen sumber daya manusia, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dalam dijelaskan sebagai berikut. A. Fungsi akuisisi meliputi perencanaan penarikan dan sosialisasi. B. Fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. C. Fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Dan D. Fungsi motivasi meliputi evaluasi penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Dikutip dari pernyataan Morgan tahun 1986, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi, yaitu aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti manajemen sumber daya manusia domestik. Morgan menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi yang meliputi: pertama, aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. 2. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Selanjutnya, negara asal home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan yang terakhir, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. Ketiga, berikut ada 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Pertama, ada karyawan negara tuan rumah atau host country nasional atau HCNS. Berikutnya ada karyawan negara asal atau parent country nasional. Kemudian ada karyawan negara ketiga atau third country nasional. B. Konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia telah memikat banyak perhatian akademisi dan praktisi sejak konsep ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep manajemen sumber daya manusia yang eksplisit dilakukan oleh kelompok Michigan menyatakan bahwa sistem sumber daya manusia dan struktur organisasi harus dikelola dalam cara yang kongruen dengan strategi organisasi. Ada 4 proses dasar atau fungsi yang dilakukan di semua organisasi, ialah: pertama, seleksi mencocokkan sumber daya manusia yang ada dengan jabatan. Yang kedua, ada penilaian atau manajemen kinerja. Yang ketiga, ada imbalan. Dan yang keempat adalah pengembangan karyawan berkualitas bagus. Fabrun et al. Mengatakan bahwa fungsi sumber daya manusia harus dikaitkan dengan prosedur organisasi dengan memberikan data dasar sumber daya manusia bagi bisnis, dengan memastikan bahwa manajer senior memberikan perhatian mengenai permasalahan sumber daya manusia sebagaimana memberikan perhatian untuk fungsi yang lain, dan dengan mengukur kontribusi fungsi sumber daya manusia pada tingkat strategi manajerial dan operasional. Perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Pertama, lebih banyak aktivitas sumber daya manusia.
Untuk beroperasi di suatu lingkungan Departemen Sumber Daya Manusia harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer sumber daya manusia global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik sumber daya manusia, dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Para praktisi sumber daya manusia harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia domestik. Keterlibatan Departemen Sumber Daya Manusia dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam sumber daya manusia global, Departemen Sumber Daya Manusia harus banyak melibatkan dan terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawannya. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Dan yang keempat, ada pengungkapan risiko. Seringkali kegagalan sumber daya manusia dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Dan yang kelima, ada pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik tenaga kerjaan di setiap negara yang berbeda-beda. Keenam, yang terakhir adalah perubahan-perubahan dalam penekaan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan PCNS. Jadi, penekanan akan perubahan dalam pengelolaan proses ekspatriat ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Aspek budaya. Suatu karakteristik penting dari budaya adalah budaya merupakan suatu proses yang tidak begitu kentara, sehingga seseorang tidak terlalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Sementara wisatawan dapat membersihkan perbedaan-perbedaan itu sebagai roman yang menyenangkan. Tetapi tidak bagi orang yang diharuskan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara, atau perbedaan-perbedaan seperti itu dapat menimbulkan kesulitan. Mereka mengalami guncangan budaya atau cultural shock, suatu fenomena yang dialami oleh orang-orang yang pindah melintasi budaya-budaya. Lingkungan baru memerlukan banyak penyesuaian dalam waktu relatif singkat. Perubahan budaya dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatif terhadap negara tuan rumah dan orang-orangnya, serta perasaan merindukan kembali negara asal. Sedangkan bisnis internasional melibatkan interaksi dan perpindahan orang-orang melewati batas-batas nasional.
Pemahaman akan perbedaan kebudayaan dan kapan perbedaan-perbedaan ini penting adalah perlu sekali. Penelitian tentang aspek-aspek ini telah membantu dalam melanjutkan pemahaman kita akan lingkungan kebudayaan sebagai suatu variabel penting yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Penelitian lintas budaya dan penelitian komparatif berusaha untuk mencari dan menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara budaya satu dengan yang lainnya. Mengakui bagaimana dan kapan perbedaan-perbedaan budaya itu relevan, merupakan tantangan bagi perusahaan-perusahaan internasional. Membantu untuk menyiapkan staf dan keluarganya bekerja dan tinggal dalam lingkungan kebudayaan yang baru telah menjadi sebuah aktivitas kunci bagi Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan multinasional yang menghargai atau bisa dibilang dengan dipaksa melalui pengalaman untuk menghargai dari dampak bahwa lingkungan kebudayaan dapat mengarah pada kinerja dan kesejahteraan staf. Manajemen kinerja ekspatriat. Manajemen kinerja ekspatriat telah menjadi dimensi utama perusahaan dan kinerja multinasional. Ketika mencoba untuk menentukan kinerja orang asing, penting untuk mempertimbangkan dampak dari variabel-variabel berikut dan keterkaitannya. Yaitu yang pertama, paket kompensasi. Yang kedua, tugas variabel dan peran dukungan ekspatriat. Yang ketiga, lingkungan di mana kinerja terjadi, fasilitas anak perusahaan atau asing. Yang keempat, penyesuaian budaya dari individu dan anggota keluarga yang menyertainya. Paket kompensasi. Namun, penting untuk menyadari pentingnya remunerasi dan penghargaan dalam persamaan kinerja. Manfaat keuangan yang dirasakan bersama dengan potensi perkembangan yang terkait dengan penugasan di luar negeri seringkali merupakan motif penting untuk menerima pemberitahuan. Jika harapan ini terwujud dan tidak terwujud selama penugasan, tingkat motivasi dan komitmen cenderung menurun, sehingga mempengaruhi kinerja. Selanjutnya, tugas. Seperti diuraikan sebelumnya, ekspatriat ditugaskan untuk operasi asing untuk memenuhi tugas-tugas tertentu. HAIS 14 mengidentifikasi 4 tugas seperti itu. Pertama, kepala eksekutif atau manajer tambahan yang mengawasi dan mengarahkan seluruh operasi asing. Kedua, reproduksi struktur membawa penugasan bangunan atau mereproduksi di anak perusahaan asing struktur yang mirip dengan yang dia tahu dari bagian lain dari perusahaan. Dia bisa membangun kerangka kerja pemasaran, penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, atau mendirikan pabrik produksi misalnya. Ketiga, pemecah masalah adalah individu yang dikirim ke anak perusahaan asing untuk menganalisis dan memecahkan masalah operasional tertentu. Yang keempat, operatif adalah individu yang tugasnya adalah untuk melakukan tugas-tugas fungsional dalam struktur operasional yang ada. Pada umumnya, tingkat yang lebih rendah, posisi pengawasan. Caligiuri mengidentifikasi 4 tipe dasar dari penugasan internasional. 1. Kegiatan pemindahan pengetahuan jangka pendek atau penugasan teknis yang dikatanya terdiri dari 5 hingga 10% penugasan orang asing. Yang kedua, penugasan pembangunan yang berfokus pada kinerja dalam negeri dan perolehan pemahaman lokal atau regional oleh penerima penugasan. Dikatakan untuk menyusun 5 hingga 10% penugasan. Yang ketiga, penugasan strategis. Kegiatan profil tinggi yang fokus pada pengembangan perspektif global yang seimbang. 4. Penugasan fungsional. Dijelaskan sebagai penugasan yang lebih abadi dengan karyawan lokal yang melibatkan pemindahan dua arah dari proses dan praktik yang ada.
Selanjutnya, dukungan kantor pusat. Tugas ekspatriat berbeda dari relokasi domestik karena melibatkan pemindahan individu dan mungkin menemani anggota keluarga ke lingkungan asing di luar zona kenyamanan budaya normal mereka. Motivasi utama individu untuk menerima tugas mungkin karir atau berorientasi keuangan, tetapi ini sering dicampur dengan perasaan loyalitas dan komitmen yang tulus kepada organisasi pengirim. Seperti yang disebutkan sebelumnya, proses penyesuaian ke lokasi asing biasanya menghasilkan untuk berbagai tingkat, berbagai reaksi emosional dan psikologis terhadap situasi asing yang ditemui selama periode tinggal di negara tuan rumah. Tingkat dukungan kantor pusat yang diberikan kepada individu dan keluarga merupakan variabel kinerja yang penting. Lingkungan tuan rumah di mana kinerja terjadi. Lingkungan memiliki dampak pada pekerjaan apapun, tetapi menjadi sangat penting berkaitan dengan manajemen ekspatriat. Menurut Greg Erson et al., konteks internasional dengan tuntutan sosial, hukum, ekonomi, teknis, dan fisik yang berbeda dapat menjadi penentu utama kinerja ekspatriat. Akibatnya, kinerja ekspatriat harus ditempatkan dalam konteks internasional maupun organisasinya. Oleh karena itu, 5 kendala utama yang diidentifikasi di dalam hal strategi multinasional dan penetapan tujuan untuk anak perusahaan adalah pertimbangan penting bagi manajemen kinerja orang asing. Jenis operasi yang ditugaskan ekspatriat penting. Misalnya, mungkin relatif lebih mungkin untuk dilakukan di anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki daripada dalam perusahaan patungan dengan perusahaan milik negara di Cina. Sasaran yang bertentangan antara perusahaan induk adalah masalah umum dalam usaha patungan internasional dan dapat membuat pekerjaan ekspatriat lebih sulit. Patungan yang dimaksud adalah kolaborasi. Seseorang manajer IJF ekspatriat mungkin mengalami kesulitan mencoba melayani dua tuan dan mengalami tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai efek dari harapan tujuan yang berbeda untuk IJF pada penilaian kinerja mereka. Demikian pula, tahap bisnis internasional akan mempengaruhi keberhasilan ekspatriat. Seorang ekspatriat yang mengawasi pendirian fasilitas baru di negara asing, khususnya pasar perkembangan atau baru, akan menghadapi tantangan dan kendala berbeda dengan manajer ekspatriat yang ditugaskan dalam operasi yang sudah mapan. Penyesuaian budaya. Proses penyesuaian budaya dapat menjadi penentu penting dari kinerja pekerjaan ekspatriat. Memang banyak literatur yang ditinjau dalam diskusi kami tentang penyebab kegagalan ekspatriat mencakup proses penyesuaian. Sangat mungkin bahwa ekspatriat dan keluarga mereka akan mengalami beberapa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ini akan berdampak pada kinerja pekerjaan manajer. Dilemanya adalah bahwa penyesuaian terhadap budaya asing memiliki banyak segi, dari individu berbeda dalam hal reaksi dan perilaku mereka, menentukan relevansi penyesuaian dengan lingkungan baru ketika menilai kinerja pekerja asing untuk bermasalah. Kelima, variabel paket kompensasi tugas dukungan kantor pusat. Lingkungan tuan rumah dan penyesuaian budaya. Manajemen kinerja internasional. Kerangka kerja non-diskriminatif. Ini dilihat sebagai sistem yang terkait dengan motivasi dan pengembangan modal intelektual sebagai pelatihan dan penilaian berbasis kompetensi, dengan tugas yang sering difasilitasi oleh penerimaan untuk teknologi canggih. Sentralisasi dalam proses prosedur implisit atau tidak transparan, kecenderungan untuk memiliki kesan lebih atau kurang menguntungkan individu berdasarkan prestise pengalaman universitas atau perusahaan pemerintah sebelumnya, dan hubungan yang kuat antara penilaian dan remunerasi hierarki dapat dilihat sebagai hasil dari norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dipegang secara luas dalam segmen-segmen tertentu dari masyarakat.
Kriteria kinerja. Tujuan cenderung diterjemahkan ke dalam kriteria penilaian kinerja sehingga masalah spesifisitas dan terukur adalah aspek penting. Dan kita perlu menyadari bahwa tujuan keras, lunak, dan kontekstual sering digunakan sebagai dasar untuk kriteria kinerja. Tujuan keras adalah objektif, dapat diukur dan dapat diukur secara langsung seperti laba atas investasi atau ROI, pangsa pasar, dan lain-lain. Tujuan lunak cenderung berbasis hubungan atau sifat, seperti gaya kepemimpinan atau keterampilan interpersonal. Selanjutnya, tujuan kontekstual berusaha untuk mempertimbangkan faktor-faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kinerja terjadi. Siapa yang melakukan penilaian kinerja? Penilaian karyawan lain kemungkinan dilakukan oleh CEO anak perusahaan atau penyelia langsung negara tuan rumah, tergantung pada sifat dan tingkat posisi yang bersangkutan. Sehubungan dengan penilaian kinerja ekspatriat, manajer negara tuan rumah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kinerja ekspatriat dan dapat mempertimbangkan kriteria kontekstual. Namun mereka mungkin memiliki bias yang terikat secara budaya. Pelatihan internasional, pengembangan, dan karir. Tugas internasional itu sendiri merupakan alat pelatihan dan pengembangan yang penting. Ekspatriat adalah pelatih, sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan kompetensi antara berbagai unit. Alasan utama untuk menggunakan tugas internasional, apakah dinyatakan secara implisit atau eksplisit, mereka diharapkan untuk membantu kereta dan mengembangkan HCN, yaitu melatih penggantian mereka. Ekspatriat juga diharapkan untuk memastikan bahwa sistem dan proses diadopsi dan mau tidak mau mereka akan dilibatkan dalam menunjukkan bagaimana sistem dan proses ini bekerja serta memantau kinerja HCN yang efektif. Salah satu alasan penugasan internasional adalah pengembangan manajemen, perpindahan ke area lain secara internasional, rotasi pekerjaan, adalah cara yang bermanfaat bagi karyawan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ini membantu dalam mengembangkan orang-orang yang mampu yang membentuk kumpulan operator global yang diperlukan. Program kesadaran budaya. Ini adalah program studi area yang mencakup pengarahan lingkungan dan orientasi budaya. Asimilator budaya atau alat pelatihan di mana berbagai pertemuan budaya dapat didiskusikan dan dianalisis. Pelatihan bahasa, melatih sensitivitas dan pengalaman lapangan. Untuk memahami kemungkinan variasi dalam pelatihan ekspatriat, mengusulkan kerangka kerja kontingensi untuk meletakkan elemen-elemen pelatihan terkait dalam kerangka kerjanya melibatkan konten pelatihan dan kerasnya pelatihan. Metode pelatihan akan menekankan pendekatan pemberian informasi. Contoh dari pendekatan semacam itu adalah briefing, wilayah atau budaya, kuliah, film atau buku, penggunaan juru bahasa, pelatihan bahasa, tingkat kelangsungan hidup. Metode pelatihan akan menekankan pendekatan afektif. Contoh dari pendekatan semacam ini adalah bermain peran, insiden kritis, pelatihan asimilator budaya, pelatihan pengurasan stres, pelatihan bahasa tingkat menengah. Metode pelatihan akan menekankan pendekatan peredaman. Contoh dari pendekatan semacam itu adalah pusat penilaian, pengalaman lapangan, simulasi, pelatihan sensitivitas, lokakarya berbasis web antar budaya, pelatihan bahasa yang luas. Thanks for watching.
Semoga bisa bermanfaat. See ya!